Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambut dengan luar biasa tepuk tangannya kepada Bapak Aditya. Oke, terima kasih Namo Buddhaya semuanya. Terima kasih buat MC-MC yang hari ini agak tampil beda. Setahu saya biasanya MC kebanyakan cowok sama cewek gitu ya. Cuman kali ini cowok dan cowok saya nggak tahu kenapa gitu ya. Barangkali tadi ada hubungannya dengan yang masalah jodoh-jodoh tadi rupanya gitu ya. Oke, malam hari ini berbahagia sekali saya bisa di sini. Saya akan memandu sebuah acara sebentar lagi yang akan dibawakan oleh seorang pembicara yang luar biasa yang mungkin akan sebentar lagi kita dengarkan bersama-sama. Tapi saya ingin sedikit mengupas topik kita pada malam hari ini adalah kiat-kiat memenangkan persaingan di dalam bisnis. Satu hal yang kita sebenarnya ingin sama-sama tahu. Oke, baik. Karena waktunya nggak terlalu panjang, saya beritahu langsung aja. Mengapa sebagian besar dari kita tidak bisa? Karena kebanyakan dari kita berpikir mengenai bagaimana menyimpul talinya. Oke, pikiran kita hanya terfokus di talinya. Oke, padahal kalau kita bisa berpikir di luar tali ini, mungkin ada cara menyimpul yang lebih baik yang nantinya bisa. Nah, caranya gini sebenarnya, kita sama-sama praktekin ya. Talinya ditaruh di meja aja dulu. Talinya ditaruh di meja. Oke. Terus ini tangannya kayak orang. Nah, tangannya sedekap gini. Iya, oke. Nah, dengan tangan yang sedekap ini, talinya sekarang dipegang satu di sini, satu di sini. Nah, gitu. Oke. Iya, satunya di sana. Bisa? Bagian talinya kurang panjang dikit ya. Sambil dicoba. Iya. Nah, setelah itu tangannya dibuka aja. Iya, bisa? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya bermain ini malam ini? Saya ingin memberitahukan satu hal buat Anda semuanya. Orang-orang yang bisa memenangkan persaingan dalam bisnis adalah orang-orang yang bisa berpikir di luar batas. Adalah orang-orang yang bisa melihat segala sesuatu yang kelihatannya biasa, sepele, jadi sesuatu yang luar biasa. Dulu, waktu pertama kali Aqua muncul, orang mengira air putih dijual lebih mahal dari bensin lagi. Tapi sekarang di mana-mana orang minum Aqua. Nah, sebentar lagi yang kita akan dengar sama-sama, kiat-kiat kita dengar bersama-sama adalah datang dari seorang yang mampu berpikir di luar batas itu sendiri. Seseorang yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, 15 tahun yang lampau, saat itu saya masih jadi mahasiswa. Saya ingat sekali waktu itu, saya menjadi seorang MC di sebuah acara yang diadakan oleh IMABI, Ikatan Mahasiswa Bisnis Indonesia, di Gedung Wanita. Kalau nggak salah saya dengan Ida kalau nggak salah ya. Nah, waktu itu saya jadi MC. Dan waktu itu saya dengan bangga mengundang seorang pembicara waktu itu, 15 tahun yang lampau. Waktu pembicara ini berbicara, saya benar-benar kagum dengan beliau. Waktu itu saya masih mahasiswa. Saya berpikir bahwa ke depannya saya akan mengejar beliau. Beliau adalah pengusaha yang sukses waktu itu. Ke depannya saya akan mengejar beliau. Dan kemudian 15 tahun saya lampaui, saya sekarang jadi seorang pengusaha juga. Oke, tapi ternyata Bapak satu ini, yang 15 tahun yang lampau saya kagumi, ternyata masih jauh lebih hebat daripada saya. Masih patut jadi panutan saya untuk 15 tahun yang akan datang mungkin. Siapa Bapak ini? Bapak yang luar biasa ini punya seabad prestasi yang luar biasa juga. Beliau adalah CEO dan komisaris utama di berbagai perusahaan. Kalau Bapak Ibu sekarang dari arah Mojokerto ke Surabaya, lihat Cito yang sedemikian besar, City of Tomorrow, beliau adalah salah satu komisaris utamanya juga. Beliau juga jadi CEO, jadi direktur, banyak sekali. Dan bukan hanya itu, beliau juga ternyata banyak bercerita di yayasan-yayasan sosial. Yayasan Surumai, Yayasan Budayana Indonesia, dan termasuk beliau juga merupakan salah satu pembina daripada organisasi yang saat ini kita datang bersama-sama, CD ini. Kita tidak panjang lebar lagi, kita sama-sama ingin dengar. Saya juga ingin dengar juga, karena saya ingin 15 tahun yang akan datang, saya juga bisa mengejar beliau lagi sekali lagi. Saya panggil segera dengan sangat luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Agus Susanto. Silakan Pak.
Ya, silakan Pak. Baiklah. Tadi digembur-gemburkan seperti itu, nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi saya mempunyai satu tugas hari ini untuk memberikan satu pengalaman-pengalaman dari saya sendiri untuk bisa berbagi dengan semua teman-teman, semua pembina-pembina, terutama yang sekarang sudah menjadi pengusaha, ya. Pak Aditya ini katanya 15 tahun lalu sudah pernah kumpul dengan saya pada saat itu, dan juga saya masih ingat dengan betul di gedung wanita pada saat itu saya ikut jadi pembicara untuk memotivasi. Namun semua itu pembuktiannya adalah bahwa saya masih tetap di Budayana. Ini jadi ini salah satu konsep daripada kehidupan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi semuanya kalau masih ada di situ artinya dia berkiprah. Boleh saya duduk? Terima kasih. Jadi memang di dalam hidup ini adalah satu tantangan. Tantangan ini kita bisa pacu atau kita bisa lawan dengan cara apapun. Caranya ada beberapa cara, adalah satu dengan cara yang baik, satu dengan cara yang buruk. Artinya begini, kalau saya berbohong sesuatu kepada orang, tapi itu berhasil di mata semua pengusaha bahwa saya ini pengusaha berhasil. Jadi saya dikatakan Aditya adalah pengusaha yang cukup bagus, tapi kan tidak tahu bohongnya sampai di mana. Ini merupakan satu kunci daripada kehidupan. Jadi kita berkiprah di Budayana adalah apa yang diajarkan Dharma, adalah apa yang ditanam, nanti buahnya yang didapat apa. Ini merupakan satu ingko pauing. Jadi apa yang diperbuat, apa yang akan didapat. Dengan total penyerahan kepada masyarakat luas, kepada tanggung jawab kepada keluarga, ini merupakan kunci sukses saya di dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi di dalam keluarga saya cukup sukses, mempunyai 2 anak yang sekarang di Amerika, yang kalau di keluarga mereka tanya di mana keluarga Susanto misalnya, wah sangat kompak. Ini kunci memang. Apa yang menyebabkan seperti itu adalah semua adalah didikan atau ajaran daripada orang tua saya yang pada saat itu saya masih kecil, ya, masih di Malang. Mungkin saya kalau berbicara seperti ini, hari ini kebetulan saya dihadiri oleh teman sekolah saya 35 tahun lebih kurang, ya, di Malang. Ya, jadi disaksikan kebetulan ada di sini. Saya juga kaget, wah ini kebetulan. Makanya sesuatu hal kalau ini dikerjakan oleh dengan baik misalnya, itu tidak akan kemudian hari 35 tahun lalu, wah itu penipu yang bohong selalu, seperti itu. Yang didapat adalah itu orang baik, itu bisa berusaha, itu bisa menolong orang, itu juga banyak memberikan di masyarakat ini. Jadi kita dari satu persatu yang saya akan bawakan nanti adalah mungkin yang pertama adalah pendidikan di dalam keluarga saya. Itu yang saya utamakan. Kenapa? Bahwa semua mempunyai seorang anak dan semua akan menjadi orang tua, itu sudah pasti. Ini merupakan satu himbauan bahwa saya dipercaya oleh ayah saya untuk berbisnis. Saya waktu umur 15 saya diminta
oleh ayah saya membawa duit sekoper untuk ke Jakarta beli barang. Ini orang kalau sekarang ya, orang ini kan gitu ya. Tapi saya tidak melihat itu merupakan suatu beban bagi saya. Saya tidak takut uang itu hilang karena hati saya murni, saya akan jaga uang itu dengan baik. Tapi saya waktu tidur ya saya tetap tidur. Karena saya percaya lingkungan saya ini tidak akan berbuat jelek kepada saya. Tapi kalau kita was-was selalu bahwa kita akan diperjelek oleh orang lain itu, tidak akan sukses. Jadi dari situ saya mendapatkan satu tugas, saya serahkan uang itu, saya belikan barang dan barangnya datang, untung akhirnya. Satu hari, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya di sekolah pada saat itu, saya digoda oleh seorang yang lebih kuat dari saya meskipun umurnya sama. Saya mungkin pada saat itu lemah pada saat itu, tapi herannya ada yang membela saya. Membela saya dengan cara apa? Membantu saya untuk menangkal orang itu. Saya pikir orang ini kok sangat baik. Tapi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bahwa semua ini itu ada tujuannya ternyata. Saya diminta untuk mengambil uang yang biasanya saya dapat. Wah, ini satu hal yang paling sulit di dalam hidup saya. Dan saya ingat sampai sekarang bahwa uang yang saya diminta untuk diambil untuk diberikan dia ini, karena saya tidak bisa memberitahukan ke orang tua saya, sehingga meskipun saya pegang kunci daripada kas ini, saya tetap harus nyolong namanya. Nah ini kan soal perasaan. Tetap ini uang karena apa? Setiap manusia kalau berbuat salah itu akan diingat, nggak bisa dihilangkan. Nah ini kalau kita dari awalnya mikirnya sudah baik, itu kita akan mendapat pahala ataupun harapan-harapan yang kita dapatkan. Sukses yang kita dapatkan dari yang kecil itu. Satu hari teman saya bilang sama saya, uangmu itu masih di sini. Jadi kalau kamu ke sini, kamu boleh pakai juga sebagian. Wah, senang juga ya. Punya teman bisa bela saya. Tapi, nah ini tapi ada buntutnya. Uang saya kan dia diminta ambil. Ya memang saya megang uang dari awalnya. Begitu. Akhirnya satu hari saya ke rumahnya dia cerita sama saya, uangmu itu saya taruh di dalam lemari atau meja pada saat itu. Nah meja ini selalu dia simpen uangnya. Dia bilang, kamu kalau mau pakai lain kali kamu juga tak kasih dari uang ini. Nah ini dibikin seperti itu. Akhirnya pada satu hari mungkin dia sudah pikir uang saya sudah banyak ya di sana. Ternyata dia satu hari ngomong sama saya begini, saya pulang dari sekolah, mejanya oleh ayah saya dijual katanya. Mati lagi. Ini mempunyai satu beban bahwa saya mencuri uang itu kan uangnya orang tua saya. Meskipun itu belum saya pakai, tapi ini merupakan pengalaman. Jadi kesusahan saya ini, ini saya bawa sampai hari ini saya bisa ceritakan. Ini untuk sharing semuanya bahwa semua yang kita berbuat. Jadi saya tahu pada saat itu saya tidak akan melakukan hal-hal seperti itu karena saya ngambil sendiri dikasih, bawa sendiri dikasih. Kenapa saya mesti ngambil uang ini? Nah, ini kan soal perasaan. Jadi saya tadi sudah bicara bahwa kita kalau berbuat sesuatu itu kita tidak bisa menghilangkan di dalam pikiran saya. Itu artinya bahwa yang kita perbuat ini tidak bisa dihilangkan. Mungkin saya akan bikin satu tes, ya, bahwa ini merupakan satu pembuktian saja, bukan apa-apa. Saya ingin mungkin tanya kepada Pak Ing aja ya, boleh ya? Saya tidak banyak berkenalan atau kumpul langsung, tapi di wihara beliau adalah orang yang sangat-sangat aktif di wihara. Sehingga wihara kali ini masih bisa berkiprah adalah
hal-hal yang dilakukan oleh beliau ini. Saya mau tanya Pak Ing ya, pernahkah Pak Ing main kelereng? Pernah, baik. Berapa tahun lalu Pak Ing main kelereng itu? Ya, jadi ini satu bukti. Saya tidak tahu bahwa Pak Ing, saya tidak pernah tanya ya bahwa ini dia pernah main kelereng. Artinya perbuatan kita 40 tahun lalu, meskipun kita masih kecil, kita tahu tidak bisa hilangkan dalam otak kita ini. Ini namanya manusia yang positif. Dari hal-hal seperti itu, makanya kita banyak berbuat yang baik. Baik itu banyak caranya memang. Menolong orang dengan tenaga, menolong dengan uang, dengan pemikiran dan lain sebagainya, ini cara-cara. Jadi ini yang saya memberikan kepada masyarakat, kepada pebisnis saya, kepada langganan saya. Apa yang diperlukan oleh langganan saya ini saya penuhi. Jadi itu saya gunakanlah yang dinamakannya adalah reverse thinking. Jadi terbalik, pembuktiannya adalah pembuktian terbalik. Jadi semuanya apa yang kita pikirkan itu terbalik semua ternyata. Saya katakan, kalau saya ditanyai, kamu bisakah lever barang ini sebanyak 100.000 lembar? Wah, nggak bisa ini, dalam hati nggak bisa. Tapi saya mesti jawab apa? Wah, saya harus usaha. Bisakah seperti ini? Baiklah, saya mulai menanya, berapa lama kebutuhan yang ini yang harus saya serahkan? Ini mulai teliti saya. Berapa lama? Harga berapa yang harus saya serahkan? Berapa lama pembayarannya? Dari situ saya katakan sanggup saya. Meskipun dalam pikiran semenit yang lalu sebelum pertanyaan diberikan kepada saya, itu saya tidak sanggup. Tapi begitu saya analisa, saya buktikan dengan terbalik bahwa kemungkinannya ada di sini. Karena apa? Ada yang menyediakan. Sudah ada yang memberikan kepada saya kepercayaan sebesar itu. Kalau enggak, saya akan usaha. Ternyata dengan kepercayaan yang diberikan, saya berhasil. Nah, keberhasilan itu otomatis dengan segala cara, tidak dengan rugi, dijual untuk didapatkan uang kontan dan lain sebagainya yang kita lihat dari masyarakat ini kan jadi suatu kebohongan. Tapi ini tidak, dengan suatu pembuktian yang baik. Jadi saya surfing membuktikan bahwa saya bisa menyerahkan sesuatu untuk kepentingannya dia. Ternyata berhasil. Akhirnya kita dari situ saya katakan bahwa semua yang kita berbuat, tantangan-tantangan yang kita dapatkan itu, kita bisa tenang, kita lihat terbaliknya itu apa sebetulnya. Makanan susu ini cukup bagus menurut dia. Teman-temannya juga bilang gitu. Dia 3 orang kongsi, dia tanya sama saya, bisakah saya pakai uangnya ini untuk beli restoran ini? Saya bilang bisa, tapi satu syarat, kamu harus bekerja setelah sekolah itu, kamu tidak boleh langsung terjun di bisnis. Itu konsep saya dari awal. Jadi dia berbisnis dulu tidak boleh, harus bekerja dulu semua orang baru tahu. Makanya saya baru ngerti belakangan hari bahwa pembuktian terbalik itu sangat ada gunanya. Apa yang kita dapatkan bahwa yang dikerjakan orang ini, yang dipikirkan oleh juragan-juragan kita ini apa, tauke-tauke kita ini apa, kita lihat di situ ternyata. Jadi semua waktu itu dia bekerja di Fairchild, dapat gaji setahun 40.000. Dia kebetulan waktu lulus itu di California Institute of Technology, ya, Caltech mungkin salah satu sekolah yang cukup bagus, dengan summa cum laude 4,0 hasilnya. Jadi dia dimasukkan di dalam, di Amerika ini 200 murid yang terpandai di Amerika pada tahun itu.
tapi bisnisnya belum bisa. Dia kerja, dapat kerjaan bagus memang. Akhirnya dia kawin di Surabaya, terus kembali ke Amerika. Dia lihat restorannya apa, dia tanya, terus rugi restoran ini, gimana ya? Kaget ya. Nah, kalau rugi kan mesti nomboi terus nanti, gimana? Dia kaget waktu itu. Saya pakai uang kakak saya ini 10.000 untuk itu. Nah, ini bentuk tanggung jawab daripada hal seperti kecil itu. Saya tanya, kamu cuti kawin ini masih ada berapa lama? 2 bulan. Baik, kalau gitu saya ajari aja, saya bilang. Bisnis, saya bilang. Kamu coba lihat bahwa di restoran itu kamu mempunyai stok berapa. Kamu hitung, suruh anak buahmu hitungkan stoknya berapa, penjualannya hari itu berapa, gajinya hari itu berapa, sebulan berapa, dan lain sebagainya. Saya suruh catat semuanya. Berikutnya sudah dicatat 3-4 hari. Saya lihat pembuktian ini memang saya pakai adalah bahwa terbalik ya. Jadi saya bilang, sudah, kamu sudah boleh ke pasar sendiri. Saya bilang, kenapa kok harus ke pasar? Iya, itu nomor 1 justru. Harus dibuktikan kamu yang lihat tadi itu, yang kamu dapatkan di dalam data itu benar atau salah. Jadi ini saya kebalik, jadi saya cocokkan, dibalik kan, saya cocokkan. Ternyata waktu dia ke pasar, dia tahu Mr. Tony, dia bilang, kalau mau beli barang ini, kalau kamu mau beli banyak, nanti saya kasih diskon. Loh, kok ada diskonnya ini? Ya heran. Oh, baik, tidak apa-apa. Oke, saya catat harganya. Bisakah kurang? Ya sudah, nanti saya kasih. Ternyata di situ kan tidak cocok dengan apa yang didapat. Nah, dari situ dia memang asalnya 0, tidak pernah berbisnis. Berangkatnya hanya bondo 4,0 saja, bondo pen 1. Saya bilang itu tidak, saya bilang itu lu tidak, maksudnya tidak perlu sangat dibanggakan. Saya bilang, karena kamu dapatnya 4,0 itu kan dari ngerpek. Saya bilang, loh saya nggak pernah ngerpek. Nah, kamu keliru lagi, saya bilang. Iya dah. Waktu dia sekolah di situ, dia sebagai chemical engineering. Kamu dapatkan buku apa yang di sana? Kan ditentukan bukunya. Itu namanya ngerpek, saya bilang. Jadi dibaca dulu kan, ditanyakan dulu, didiskusikan dulu, baru nanti kamu diuji. Itu sudah namanya ngerpek, saya bilang. Waduh, kalau gitu berat ini. Tapi tidak apa-apa, kamu saya akui mendapatkan ini karena jeripayamu kan, dapat 4,0. Akhirnya dia mulai bisnis ini. Ditoto hampir 3 minggu, dia telepon lagi. Restorannya sudah pas-pasan katanya gitu. Sudah tidak rugi. Itu aneh, saya bilang kan gitu. Jadi kamu sudah mulai ngerti berarti. Sekarang kamu masih ada 1 bulan seminggu. Kamu tentukan dalam 2 minggu ini, saya ingin kamu bikin data sama saya bahwa 1 bulan kamu bisa dapat uang berapa di dalam restoran itu dibandingkan dengan kerjamu yang dapat 45.000 kalau tidak salah pada saat itu. Setahun ini ya. Jadi sebulan kira-kira 3.800, tapi pajaknya di sana kan mungkin 50% ya, kira-kira gitu. Jadi yang dia dapatkan mungkin 1.000 lebih yang net seperti itu. Nah ini di 3 minggu kemudian dia telepon sama dengan saya kerja. Wah, saya jadi lega. Jadi di sini dia sudah memenangkan dia punya persaingan dengan bisnis lain kan. Artinya di dalam keadaan rugi dia langsung dalam 1,5 bulan itu dia bisa jadi untung. Persaingan dengan siapa? Saya katakan bahwa semua ini konsepnya di dalam kehidupan ini persaingannya adalah dengan diri sendiri. Kalau kamu sudah tahu bahwa itu semuanya bisa didapat dari kemauanmu untuk menanya seperti ini, itu artinya kamu sudah mendapat satu sukses.
Akhirnya dihitung, sama. Saya bisa dapat 1 bulan saya bisa dapatkan 2.000 bulan. Baik, kalau gitu kamu lepaskan kerjaan itu segera. Kamu segera tulis surat tanggung jawab, maju ke sana, minta cari ganti dan lain sebagainya. Kamu jelaskan, kamu minta resign. Kerja dia. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini dengan konsep yang tadi itu, sekarang ini pegawainya sudah 1.001 minggu lalu. Ini luar biasa. Saya bilang, karena apa? Ya karena ketekunannya dia. Karena dia bisa memikirkan bahwa mulai kecil adik saya yang satu ini bisa memikirkan apa yang saya pikirkan. Jadi waktu saya nerangkan dia bisa ngerti. Yang lainnya ini tidak bisa ngerti. Enggak begitu. Jadi ini memang saya ngomong tidak bisa diiri. Jadi tantangan dan persaingan ini kita ngomong siapa yang sukses dan siapa yang gagal itu tidak perlu diiri. Jadi ini memang merupakan satu konsep kehidupan. Kalau ada plus pasti ada minusnya. Jadi tidak perlu satu kesusahan, tapi ini bisa dilatih. Dan saya sendiri sampai hari ini masih tetap melatih diri saya untuk bisa berbicara dengan bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Saya juga memikirkan apa yang saya bawakan, kebohongan apa yang saya pernah berbuat, ini saya beberkan semua, sehingga supaya tahu bahwa kesuksesan saya ini yang saya anggap bukan suatu sukses yang besar, tapi saya mensyukuri apa yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat kepada saya. Jadi saya tidak pernah memikirkan bahwa kesuksesan ini adalah karena saya. Itu Sukong selalu memberikan satu ajaran atau wejangan kepada saya. Kalau seperti itu, orang itu adalah akunya yang besar, katanya. Oh, akunya itu apa? Keakuan itu apa? Kesombongan itu apa? Dan keberhasilan itu apa? Kegagalan itu apa? Jadi kalau kamu bisa menghilangkan akunya ini, kamu akan sukses ternyata. Nah, ini di dalam ajaran agama Buddha, saya katakan kalau di dalam parita yang sudah biasa kita baca, mungkin yang sudah tahu poinya itu adalah sekung kung pisusa. Jadi kalau isi itu sama dengan kosong, kosong itu sama dengan isi. Ini yang paling sulit dicerna oleh manusia. Memang saya katakan di sini, kenapa saya gunakan seperti itu? Saya tidak pernah merasakan kalau menyumbang sesuatu, membantu sesuatu, atau memberikan sesuatu untuk bisnis itu dalam hati ini gelo gitu, nggak usah. Jadi tidak dibenarkan. Jadi artinya kalau sudah totally memberikan itu dengan sukarela, dengan rela, ini dapatnya itu ternyata dari kosong jadi penuh. Ini yang jadi hal-hal yang luar biasa sekali, yang saya meskipun saya tidak ngomong bahwa saya sendiri merupakan pebisnis yang sukses, tapi saya hari ini dengan perusahaan-perusahaan saya yang saya bawakan demikian banyak, dan organisasi saya yang saya geluti masih demikian banyak juga, itu merupakan satu adalah hasil daripada tantangan kepada diri saya sendiri bahwa semua itu butuh satu wadah. Jadi saya katakan bahwa wadah seperti ini dibutuhkan, seperti di wihara, satu wadah ini diperlukan. Sehingga saya sebelum waktu dibangunnya wihara ini, saya selalu setiap tahun sungkem sama Paikui sama Sukong, ditanya selalu. Saya juga heran kenapa selalu Sukong kok nanyanya hanya kepada saya. Mohon maaf, saya minum dulu.
mungkin apakah beliaunya juga sudah tahu bahwa saya bakal punya banyak pembantu yang handal seperti Irwan dan gitu ya. Jadi Pak Ongko di sini. Nah ini pendukung-pendukung kita ini ada Ida, ya ada Fredrik dan lain sebagainya, ini yang totally memberikan, tidak pernah ngomong ngeluh bahwa kalau memberikan itu merupakan satu beban. Kalau kosian apa yang didapat dari pelajaran itu diberikan semua, diceramahkan kepada umat-umatnya di wihara, gitu ya kosian. Nah ini merupakan begitu. Jadi ini satu kumpulan yang saya bilang sangat perfect sekali. Jadi kali ini dengan adanya saya bisa berbicara dengan sini di sini, ya mungkin Aditya yang sudah bisa membawakan dengan baik. Nah ini tadi gaungnya seperti tadi, kalau punya MC seperti Aditya, wah wihara kita bakal jaya. Itu memang seperti itu. Dan saya juga berbangga bisa duduk berbareng dengan beliaunya di sini. Tapi semuanya bisa bersama saya, ini merupakan satu kali lagi bahwa kebanggaan saya untuk bisa sharing, berbagi kepada semuanya. Ini mungkin saya potong dulu sampai di sini, mungkin Aditya bisa memotivasi lagi apa yang ditanyakan, dan mungkin kalau dari semua yang datang, yang hadir ya, saya minta petunjuk-petunjuknya, mungkin kekurangan-kekurangan ini kita bisa maksimalkan, dibaiki. Terima kasih. Saya yakin sekarang dari Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini pasti juga ingin banyak tanya nih, banyak ingin sharing, mungkin juga banyak ingin saling tukar pendapat tentang bagaimana Pak Agus bisa berkiat dalam memenangkan persaingan bisnis. Tapi sebentar, saya ada satu pertanyaan lagi nih Pak Agus nih. Saya tertarik dengan tadi Pak Agus yang mengatakan mengenai kaidah antara memberi dan menerima. Ya, jadi tadi Pak Agus sudah jelasin ke kita semua bahwa dengan kita memberi, dengan kita berdana, intinya kita akan banyak menerima. Kita harus memberi dulu baru menerima gitu. Ini ada ini yang saya ingin tanya Pak Agus nih. Saya sering mendengar dua hal yang bertolak belakang Pak Agus. Jadi ada yang bilang memang kita harus memberi dulu baru menerima. Oke, semakin banyak kita memberi akan semakin banyak yang kita terima nantinya. Memberi adalah satu ungkapan yang lebih tinggi daripada menerima katanya gitu ya. Tapi di lain sisi kita juga pernah dapat satu ungkapan yang seperti ini Bagus. Ibaratnya orang naik pesawat katanya gitu. Kalau kan Bapak Ibu yang pernah naik pesawat kan pasti tahu kan, kalau diperagakan oleh pramugarinya, kalau ada oksigen jatuh, masker oksigen jatuh, pasti adalah yang disarankan adalah memakai maskernya ke diri sendiri, baru memakaikan maskernya ke anak-anak, betul gitu kan ya? Nah, ada yang memakai filosofi seperti itu. Kalau kita mau membantu orang lain, kalau kita mau memberi orang lain, kita harus pertama kali bisa menolong diri kita sendiri, harus bisa memberi diri kita sendiri, baru kita bantu orang lain. Nah, dari dua pendapat ini, mana Pak Agus yang kira-kira lebih sesuai untuk pandangan bisnis Pak Agus? Baik, jadi memang pertanyaan baik ya. Jadi kita ini memberi dulu karena kita mendapat satu pahala. Ini selalu dipikirkan orang, kalau memberi dapat pahala. Ini yang didengung-dengungkan seperti itu. Sebetulnya begitu ada orang membeli, iya dia punya duit makanya memberi. Saya nggak punya duit makanya saya tidak perlu memberi. Artinya ini kontradiksi antara yang dipikirkan oleh pebisnis itu justru memberikan satu kesusahan buat dia. Karena dia selalu mikirkan kenapa saya mesti memberikan dulu, kenapa saya tidak mendapatkan dulu. Tapi sebetulnya semua hal yang ada di dunia ini itu biasanya orang tidak pernah merasakan sekitarnya ini atau keadaan dia sendiri ini sebetulnya sudah di dalam keadaan sudah cukup rezeki. Artinya begini, jadi kalau di koinnya itu rencai futung, putufu. Jadi dia di dalam kesuksesan atau kehokian itu dia sendiri nggak tahu.
Makanya di situ adalah lupa dia bahwa dia harus memberi atau harus menerima. Kalau dikatakan bahwa konsep itu selalu harus memberi baru mendapatkan, itu orang mau. Tapi kalau memberi tanpa pengembalian, maukah orang? Nggak ada yang mau kan, kira-kira seperti itu ya. Tapi ini justru hal ini yang harus dilakukan. Saya yakin semua yang sudah dilakukan hal-hal yang seperti ini, jangan mengharapkan pengembalian ini. Kalau memberi mengharapkan pengembalian ini dalam bentuk misalnya bisnis ini langsung, dia akan mendapatkan saingan yang lebih berat daripada keuntungan dia. Sebentar lagi dia bangkrut dia. Saya yakin seperti itu. Tapi kalau dia memberikan dengan cara bahwa kebutuhan yang sudah diperlukan orang ini jadi pas gitu ya, memberikan. Jadi kebalikannya, dia sangat respect kepada kita. Nah itu yang paling sulit didapat di dalam bisnis. Orang respect, sehingga kalau sudah ada bisnis seperti ini, ya toh, di kalangan sendiri sudah kasihkan yang namanya Agus itu misalnya. Ini yang didapat, bukan langsung didapat dari situ. Kalau di bisnis, kalau di wihara seperti itu juga sama. Kalau kamu tidak rela atau mempunyai motivasi, ini tidak akan tercapai. Itu sudah kebanyakan seperti itu. Tapi kalau memberinya dengan rela, ini luar biasa. Saya lihat di wihara kita ini banyak sekali yang sudah memberikan, meskipun itu tidak dalam ukuran besar atau kecil, tapi kalau dia rela, ini umat luar biasa sekali. Hidupnya juga akan tenang sekali. Jadi ini saya kaitkan dengan di wihara. Kenapa seperti itu? Adalah terbalik semuanya. Kelihatan manusia itu selalu terbaik. Makanya tadi kalau Sukong sudah mengatakan seperti itu, keakuan ini harus ditekan. Waduh, sangat berat sekali memang Bapak Ibu. Tapi saya tetap akan menggunakan ini sebagai filosofi hidup saya, dan tidak pernah saya lepaskan satu detik pun meskipun di dalam tidur. Jadi kata-kata ini saya motivasikan seperti itu, artinya itu kan bohong, tapi itu tidak, karena saya kalau di dalam tidur, saya selalu sebelum tidur saya mesti memberikan doa kepada diri sendiri bahwa saya ini akan tidur, tapi raga saya ini kan tertidur, tapi yang saya minta adalah jiwa saya masih tetap bangun. Jadi saya tetap akan mengingat, tidak terlena tidur, tidak mengerti apa-apa. Akhirnya saya bangun jam berapa, sudah 3 hari mungkin, atau berapa, kalau tidak lapar tidak bangun, mungkin seperti itu, tidak akan seperti itu. Jadi ini adalah satu tantangan yang sangat luar biasa sekali buat diri saya sendiri. Terima kasih. Oke Pak. Wah, sekarang Pak Agus sudah mulai membuka rahasia saya di hipnotis ini rupanya nih ya. Tadi Pak Agus sudah ngomong sebenarnya potensi kita dibangkitkan dari, tadi bahasanya Pak Agus adalah jiwa saya nggak boleh tidur gitu kan ya. Raga saya tidur tapi jiwa saya nggak tidur. Nah, di pikiran kita juga sebenarnya bermainnya dengan cara seperti itu juga gitu Pak Agus ya. Nah, dan tadi kita juga dapat satu pelajaran baru lagi dari Pak Agus bahwa aset yang paling berharga di bisnis ternyata adalah bukan uangnya, bukan apa-apanya, tapi justru kepercayaan dan jaringan yang dibentuk gitu Pak Agus ya. Oke, baik, sekarang saya akan buka forum tanya jawab nih, mulai ini forum tanya jawab buat Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini. Saya yakin juga banyak yang kepingin tanya, pingin share, pingin langsung tahu. Oke, untuk pertama mungkin saya buka di gelombang pertama tiga pertanyaan awal. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oke, Pak Ing. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Padahal tadi kita barusan diajarin Pak Agus loh.
orang yang sukses adalah orang yang berani action, kan gitu katanya ya. Nah sekarang, oke, terima kasih. Ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang ketiga. Iya, oke, terima kasih. Sekarang kita Pak Ing dulu ya kalau gitu ya. Pak, tolong MC, silakan Pak Ing. Iya. Malam Pak Agus. Pak Agus tadi menceritakan apa yang sudah didapat dari selama perjalanan Pak Agus berbisnis, itu yang berhasil Pak Agus. Tapi juga dari perjalanan bisnis ini tentunya ada kegagalan. Ya, Pak Agus tadi belum menceritakan. Saya tahu juga lah kira-kira yang mana gagal. Terus ini cara Pak Agus jadi dokternya itu untuk mengatasi perusahaan-perusahaan yang rugi ini gimana ini Pak Agus? Mungkin ada kiat-kiatnya. Ya, jadi untuk ini pertanyaan saya itu dulu Pak Agus. Terima kasih. Mungkin langsung dijawab dulu ya Pak Agus sebelum kita ke pertanyaan kedua ya. Baik, jadi kata-kata yang diberikan Pak Ing ini adalah satu yang dipertanyakan oleh wartawan Surabaya Post tadi ya. Jadi kalau itu semuanya sukses, itu Pak Agus ini kegagalannya itu di mana? Dari situ berangkat dari kegagalan itu, bagaimana cara mengatasi kegagalan itu? Seperti yang Pak Ing tanyakan, tidak mungkin seseorang ini akan sukses selalu, dan semua pebisnis di Surabaya ini, terutama di kalangan saya, tahu saya pernah mengalami badai kalau gitu ya. Kalau orang ngomong pada saat teman-teman bilang, wah ini nggak bakal kembali lagi mungkin, karena apa? Karena gelombangnya terlalu besar. Pada saat itu saya juga mengalami hal seperti itu. Karena apa? Partner saya misalnya tidak bisa mengcover kepentingan saya. Jadi saya katakan kalau di luar melihat bahwa saya sepertinya tidak dibayar oleh partner saya, seperti itu. Saya katakan hari ini bahwa kegagalan saya pada saat itu bukan disebabkan oleh siapa-siapa, tapi saya tidak pernah merasakan itu sebagai kegagalan. Nah, saya katakan sampai hari ini pun saya tidak pernah mengeluh kepada satu orang pun bahwa saya ini gagal. Saya minta tolong dibantu lagi. Ini yang saya pastikan bahwa saya tidak pernah berbicara seperti itu. Dan partner saya yang dianggap dulunya memberikan satu kegagalan di dalam bisnis saya pada saat itu, saya tetap merupakan teman baik saya. Ini yang orang awam tidak bisa mencerna. Jadi dari kerugian-kerugian yang sudah didapat pada saat itu, ternyata kalau kita ini tenang pada saat itu, kita keakuannya ini, kalau kita hanya mencaci maki, mencari kesalahan orang lain dan lain sebagainya, ini kan bukan solusi. Dan ini sudah saya punyai sejak kecil. Jadi kalau tidak mendapatkan sesuatu, saya tidak akan mengeluh. Saya akan berbenah diri bahwa itu belum tercapai, itu belum tercapai, itu belum tercapai. Sehingga waktu tercapai pun saya merasakan bahwa itu sudah, dan saya pertahankan, dan saya pertahankan. Itu kiat daripada sukses. Dan kegagalan yang saya miliki pada saat itu yang dianggap orang awam itu kegagalan, tapi saya tidak merasa kalau itu merupakan kegagalan. Nah, ini yang merupakan satu kunci bahwa kita tidak bisa melihat bahwa kita sendiri ini kegagalan. Wah, kalau gitu pada saat-saat seperti itu wihara ini bakalnya nggak bisa bangun kalau gitu. Tapi ternyata dengan tekad yang saya dapat, gitu, saya katakan jangan nekat kepada anak-anak muda sekalian. Jadi kita kalau punya tekad itu tidak ada masalah. Wihara bukan punya saya, tapi saya pernah ditanya orang,
itu wiharanya Pak Agus katanya gitu. Di mana? Oh kamu mau keluar wihara? Wihara yang mana? Wiharanya Pak Agus katanya gitu. Oh bukan wiharanya Pak Agus. Nah ini semangatnya wihara ini, saya mempunyai wihara seperti punya saya, itu yang benar. Jadi bapak-bapak ibu sekalian juga bisa memiliki seperti itu. Kemana? Oh, saya berkiprah di wihara ini. Ke wiharanya mana? Ke wiharanya Pak Ing. Kan gitu ya. Jadi ini semua bisa ini. Terima kasih. Bagus. Poinnya sangat menarik dan mendalam mengenai persaingan. Begini, kita semua kan tahu bahwa perkembangan ekonomi energi ini kan luar biasa ya. Sampai-sampai negara seperti Amerika yang dikenal sebagai superpower ekonomi merasakan serbuan barang dari Tiongkok ini. Yang ingin saya tanyakan, menurut Pak Agus, strategi atau kiat-kiat apa yang harus dilakukan oleh pebisnis Indonesia untuk menghadapi serbuan barang dari Tiongkok ini? Sekian, terima kasih. Oke, silakan Pak Agus untuk menjawab. Baik. Jadi ini hal yang krusial sekali, memang yang dimiliki atau dilihat oleh semua pebisnis yang ada di Indonesia saat ini. Karena apa? Kita tidak bisa menerobos sesuatu tantangan yang kita dapatkan. Adalah kalau kita barang Tiongkok ini sangat murah, karena apa? Duananya juga gampang, misalnya begitu ya. Jadi seperti berapa waktu lalu katanya garmennya sulit, sudah tidak bisa, makanya orang-orang juga dapat yang lokal-lokal ini dapat kerjaan cukup bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah harus dihadapi adalah satu negara superpower seperti Tiongkok sekarang ini, kita tidak perlu melihatnya sepesimis itu, tapi adalah melihat bahwa kekurangan yang kita dapat itu apa. Jadi sehingga kita boleh memanfaatkan keberhasilan orang lain. Ini saya katakan di dalam pebisnis sekarang ini adalah memang tidak semua ya, tapi hal-hal yang mungkin sandang pangan yang sekarang kita dapatkan sekarang ini kan banyak dari Tiongkok sekarang ini. Mereka seperti yang saya geluti sekarang seperti Permat misalnya ya, seperti Matahari, seperti Giant dan Ramayana dan lain sebagainya. Mereka ini sudah menerobos apa yang dilihat oleh masyarakat, sudah tahu bahwa di sini di Indonesia ini kalau investasi listriknya mahal, pajaknya susah, komprominya susah. Kalau didatangkan barang dari Tiongkok ini lebih gampang, lebih murah dan lain sebagainya. Ini kan keadaan yang tidak bisa kita bukan mau nangkal, ini nggak bisa memang. Ini satu arus yang harus kita lalui. Jadi kalau kita ngomong, kalau kita lalui bagaimana? Kita harus mencari satu kekurangan yang kita dapat ini apa. Sehingga kalau bisa bekerja sama dengan orang yang datangkan dari Tiongkok ini, mungkin kita malahan bisa dapat untung dari situ. Karena apa? Kalau kita teliti bahwa kita segmentasi daripada atas sampai bawah ini, selalu sampai kecil pun masih ada yang kecil, masih kecil ada lagi yang lebih kecil lagi. Kalau kita mampu melihat itu di eceran dan lain sebagainya, kalau kita teliti bisa. Lawang kita sekarang beli barang ke misalnya ke Giant, kredit sekian, tidak usah bayar itu Pak, cuma dikasihkan gitu langsung taken. Apakah seperti itu? Apa dikasih? Tidak. Dan di sini dia memanfaatkan adalah perasaan manusia. Tidak ada satupun manusia yang ingin menggagalkan dirinya sendiri, kecuali dia gagal diri sendiri. Seperti tadi misalnya saya gagal, tapi saya tidak merasa gagal gitu. Jadi ini yang selalu dipikirkan. Seperti sekarang ini misalnya sepeda motor 500 sudah bisa naik sepeda motor. Zaman dulu, waduh, saya dikasih skuter satu itu ya, nggak bisa tidur Pak, sampai. Karena apa? Pada saat itu sangat langka sekali. Jadi kalau dilihat pada saat ini, aduh, sepeda motor itu seperti gitu banyaknya. Jadi apa yang kita dapatkan
dibandingkan 40 tahun lalu saya begitu dapatkan, atau 43 tahun ya, saya SMP itu dikasih sepeda motor 1. Saya ingat sampai sekarang. Karena apa? Sangat berharga sekali pada saat itu. Mungkin ya namanya anak kecil ya, baru SMP, ada sifatnya apa? Pamer, apa dan lain sebagainya, itu kan sudah positif. Jadi tidak dipikirkan secara negatif, sehingga kalau kita melihat itu merupakan satu peluang, apakah tidak kita yang juga kalau sendiri tidak mampu, mungkin bisa bergabung dengan teman-teman. Tadi ini kebetulan saya baru makan di sana, ketemu Pak Susanto ini kan, ya. Jadi ini, wah, beliau ini di IT luar biasa. Kebetulan saya bilang saya baru memasuki bisnis ini dan saya tahu sedikit-sedikit mengenai telekomunikasi ini seperti apa, fiber optik itu seperti apa dan lain sebagainya. Saya juga baru belajar dari beliau ini, tapi at least saya punya malam hari ini saya di sini mempunyai satu teman. Nah, manfaatkanlah kesempatan yang bukan merupakan kesempatan. Kalau you bicarakan, pasti ada jawabannya. Seperti Bapak tadi tuh, kita ngomong jujur, baik, mesti ada jawabannya. Nah, kalau enggak, kita mengadu kepada Sang Buddha kan gitu Pak ya. Apakah mesti begitu? Tapi ini mengadu itu artinya bahwa kita melihat kembali bahwa apa yang kekurangannya, minta penyelesaian gitu loh. Jadi kita kan harus menyelesaikan diri sendiri. Orang lain tidak bisa. Saya kasih kiat apapun tidak akan cocok. Ini kan cerita cuma saya, tapi ini sharing. Bagaimana untuk mendapatkan satu kesuksesan. Dari persaingan ini kita lihat, kita ikut alur itu. Masuk dalam alur itu. Ikut beli barang itu. Mungkin itu merupakan satu manfaat. Jangan melihat punyaku kan lebih baik, kan gitu kan ya. Selalu akunya ini tadi dikatakan saya bahwa akunya ini selalu harus ditekan. Kan punyaku lebih baik, sana kan tidak kuat, tapi kok mau beli murah katanya kan gitu ya. Pebisnis yang pembelinya kan bilang murah. Seperti Budiana ini ya, kalau jual barang itu kok gojengan semua, sak toko gojeng katanya gitu. Kok bisa? Nah bisa. Gojek itu untungnya 100% katanya begitu. Tapi saya belum pernah dibageni gitu. Tapi wihara kebagian terus. Nah ini saya juga bersyukur kan gitu. Karena Budiana masih datang ke wihara, artinya kan ada dasarnya kan gitu ya. Jadi ini saya masih tetap memberikan satu jawaban, mungkin kurang puas, tapi itu yang bisa sementara saya jawab. Terima kasih. Ya baik, oke. Baik sekali, dan saya yakin Anda semua masih sangat bersemangat, punya animo yang luar biasa untuk mau bertanya lebih banyak lagi. Tapi memang waktu juga semakin berbaca juga. Kiat memenangkan persaingan dalam bisnis. Salah satunya adalah sebenarnya persaingan dalam bisnis yang paling kuat, paling hebat, paling besar adalah persaingan dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita memenangkan diri kita sendiri. Bagaimana kita berani mengalahkan ego kita sendiri. Bagaimana kita berani jujur dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita berani mengakui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan bagaimana kita berani menghargai orang lain. Itu adalah kiat pertama yang luar biasa yang diberikan oleh Pak Agus pada kita malam hari ini. Hari ini kita bisa bertemu lagi di CD dan memberikan suatu ucapan-ucapan, perkenalan dengan sesama umat Buddha yang ada di Surabaya, terutama bahwa kita
di CD ini merupakan suatu ajang untuk bisa berkenalan, mendapatkan suatu informasi-informasi yang kita tidak dapatkan dari tempat lain. Semoga semua yang kita hadapi ataupun kita tantang dan lain sebagainya bisa berhasil. Apa yang menjadikan permintaan ini merupakan suatu ajang yang luar biasa di CD ini, supaya semua bisa bergabung dan mendapatkan suatu info yang sangat-sangat kita pentingkan.